Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani, teman-teman di mana saja Anda berada. Saya ucapkan selamat pagi. Oke, pada konten pagi kali ini channel Kopi Jalan Santainya akan berbagi sharing tentang seputar betapa ruginya kita ketika telat dalam hal penyimpanan bahan lanjutan atau BO ya. Contoh di depan kita ini adalah jenis sambungan 71 yang mana yang terdapat di kebun Bapak Wagino ini. Beliau ini termasuk telat dalam penyimpanan bahan lanjutannya tahun depan ya. Jadi kondisinya tahun depan ini drop ya. Dan beliau juga sedikit dalam hal pemangkasan memang kurang seberapa memahami itu ya Sobat Tani ya. Jadi dampaknya seperti ini Sobat Tani ya. Jadi jangan skip Sobat Tani ya. Nanti kita akan bagikan sharingnya cara mengatasinya. Cara mengatasi buah oper seperti ini dan dampaknya ya, dampak kita telat dalam hal penyimpanan bahan. Kita akan jelaskan di sini, kita akan bagikan sharing ringannya Sobat Tani ya. Oke, ini memang tahun lalu Bapak Wagino ini kurang memahami dalam hal pemangkasan ya. Contohnya seperti ini ya, semrawut tuh tidak beraturan, dan beliau memotongnya juga seperti ini ya. Ini jangan disisain nongol seperti ini, harusnya mepet tuh. Nah, ini rentan terhadap penyakit penggerek ranting Sobat Tani ya. Kembali di sini saya tekankan, kalau memangkas dahan ataupun ranting kita pepetin sini ya. Nah, ini bekas Bapak Wagino kemarin ini. Tuh, masih pada nongol. Jadi saya tekankan di sini harus rajin ya. Jangan ada tongolannya. Nah, jadi Bapak Wagino ini kurang seberapa memahamin. Jadi kemarin di bulan-bulan 10, 11 dan 12 beliau lewatkan tentang penyimpanan. Jadi buahnya dia oper. Nampaknya Bapak Wagino ini terlena dengan buah yang saat ini. Tuh, jadi lupa dalam melakukan penyimpanannya ya. Ini langsung saja kita pangkas. Kita lihat nanti hasilnya ya Sobat Tani ya. Oke, langsung kita pangkas saja. Kebetulan tempat Bapak Wagino ini berada di ketinggian 1100 ya. MDPL-nya jadi belum mengeluarkan bunga seperti yang video kemarin yang kita upload ya. Yang kita upload kemarin itu berada di ketinggian 739. Ini tuh lumayan buahnya ya. Jadi beliau ini terlena dengan buah yang sekarang, jadi lupa dalam hal penyimpanan atau belum memahaminya. Kita lakukan petik buah sambil dipangkas, ini namanya Sobat Tani ya, atau teman-teman. Nah, ini memang
untuk bahan lanjutannya sudah tidak memungkinkan lagi. Oke, kita perlihatkan kepada sobat tani. Nah ini ya, ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilanjutkan ke B2. Jadi kita pangkas. Nah, harus menggunakan gergaji ya sobat tani ya. Ini nanti kita lihat hasil akhirnya ya sobat tani ya. Nah, seperti apa kalau buahnya opar seperti ini, seperti apa hasilnya? Oke, dan akibatnya kita lakukan pemangkasan dulu. Ini belum selesai, nanti kita akan jelaskan hasilnya pada sobat tani pemula tentunya, agar sobat tani memahaminya tentunya ya. Oke. Tuh, seperti ini hasilnya ya sobat tani ya. Kenapa ini disisakan untuk yang berbalik ini? Ini ranting, namanya ranting bahan toleransi atau bahan toleransi ya. Toleransi. Kenapa dikasih bahan toleransinya? Karena sedikit bahan lanjutan untuk tahun 2025-nya ya. Tuh penjelasannya ya sobat tani ya. Nah, karena di tahun 2023 kemarin beliau ini, Bapak Wagino ini, telat dalam melakukan penyimpanan bahan. Jadi seperti ini ya. Maka dari itu saya tekankan untuk sobat tani jangan sampai telat dalam melakukan penyimpanan bahan ya. Kita rapihkan. Oke. Tuh sobat tani ya, jangan sampai telat. Rekomendasi untuk yang di ketinggian 1000, silahkan penyimpanan bahan di bulan 10 atau BO nya bulan 10, 11 dan 12. Di ketiga bulan itulah silahkan disortir, dipilih yang betul-betul maksimal. Nah begini ya sobat tani ya, andaikan bulan 10 itu tumbuh bahannya akan tetapi kurang baik ataupun berbalik arah ke as, misalnya tumbuh dari sini ke bonggol sini, nah mungkin itu kan dilakukan sortasi nantinya namanya ya, sortasi bahan. Silahkan sortasi bahan yang memang betul-betul maksimal, yang betul-betul bagus untuk arahnya dan subur tentunya ya yang kita simpan. Maka di ketiga bulan tersebut kita lakukan penyortirannya dari titik awal, titik tumbuh bulan 10,
bulan 11 dan 12 itu nanti buahnya lumayan lebat atau bisa lebat. Nah, sobat tani ya, kalau telat di bulan 1, bulan 2 dan 3 akhirnya nanti seperti ini ya, gundul. Nah, itu nanti tersisa kita petik saja. Kalau dipangkas nanti itu sobat tani ya gundul. Dan ini yang di bawah hasil pangkasannya tuh cukup lumayan ya, cukup lumayan banyak. Buahnya ini oper ya sobat tani ya. Ini lumayan nih, kalau 2 kilo dapat nih. Cuman untuk tahun depan ini 1 kilo aja belum tentu, bahkan setengah kilo pun belum tentu ya, karena sangat gundul. Itulah kerugiannya sobat tani ya bila telat penyimpanan bahannya. Oke, maka dari itu kembali channel Kopi Jalan Santuinya mengingatkan jangan sampai telat menyimpan bahan B0 nya, agar kejadiannya tidak seperti punya Bapak Wagino ini ya, gundul. Nah, disinilah mengapa tidak stabil buah kopinya ya. Kadang tahun sekarang lebat, kadang tahun besok kurang. Jadi disinilah letak ketidakstabilan itu ya sobat tani pemula. Akan tetapi jika sobat tani dalam hal penyimpanannya tepat, tentunya mudah-mudahan untuk buah kopi sobat tani itu lebat ya, stabil tentunya tiap tahunnya. Oke, dan apalagi jika didorong dengan pemupukannya yang tepat sobat tani ya. Nah, kalau kita ikhtiarnya sudah lengkap tentunya dalam pemangkasan, dalam penyimpanan bahan dan pemupukan itu, maka yang terakhir kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang Maha Pemberi rezeki. Tentunya kita hanya bisa ikhtiar sobat tani ya. Jika ikhtiarnya sudah dilakukan, mudah-mudahan ya, yang namanya rezeki mengikuti. Oke, mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil. Untuk berbagi sharingnya pagi kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Adapun yang masih belum paham, silahkan di komen-komen saja di kolom komentarnya. Saya tutup dan akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.